Selamat datang kembali. Hari ini kita punya materi yang menarik sekali. Kita akan membedah 3 cerita yang berjalan berdampingan. 3 individu ya? Betul, 3 orang dari dunia yang benar-benar berbeda, tapi masing-masing sedang ada di titik genting dalam hidupnya. Benar. Kita punya seorang penulis yang lagi galau. Terus ada detektif yang super sibuk. Dan seorang bangsawan yang lagi main catur psikologis. Dan dari sumber-sumber yang kita punya, kita akan coba tarik benang merahnya nih. Apa tujuan mereka, rintangan apa yang mereka hadapi, dan pilihan-pilihan berat apa yang harus mereka ambil. Ini bukan cuma cerita biasa ya? Bukan, ini semacam potret sebuah dunia yang penuh dengan rahasia. 3 jalur yang beda, tapi siapa tahu, mungkin suatu saat akan saling bersinggungan. Mungkin banget. Oke, mari kita mulai telusuri jejak mereka satu persatu. Kita mulai dari si penulis dulu, Force. Oke, kita mulai dengan Force. Sumber Anda menggambarkannya sebagai penulis yang sedang sangat cemas menunggu bulan purnama. Iya, dan ini bukan cemas biasa kan? Bukan, ini terkait dengan jalur Beyondernya yang bikin dia beresiko kehilangan kendali. Sebuah momen yang sepertinya sangat menyiksa buat dia. Betul loh. Tapi justru di tengah kegelisahan rutin inilah sebuah tawaran langka muncul. Dan tawaran ini datang dari tempat yang paling nggak terduga setidaknya buat dia ya. Tepat sekali. Dari perkumpulan rahasia yang baru dia ikuti, klub tarot, tiba-tiba muncul kabar soal formula ramuan Trickmaster. Wow, itu bukan sekedar kabar baik. Ini jackpot. Sumber-sumber Anda menekankan kalau dia sudah mencari formula ini bertahun-tahun, datang ke berbagai pertemuan, tapi hasilnya nihil. Dan sekarang, belum sampai seminggu gabung dengan klub tarot, apa yang dia cari langsung muncul di depan mata. Langsung ada. Itu kedengarannya terlalu bagus untuk jadi kenyataan, pasti ada udang di balik batu kan? Imbalan apa yang diminta? Tentu saja ada. Formula itu ditawarkan oleh anggota misterius yang dijuluki The World. Dan ini bukan sekedar transaksi biasa. Oh, The World ini minta imbalan yang sangat spesifik. Sebuah benda langka dari ranah matahari yang punya kekuatan pemurnian dan, pengusiran roh. ini menunjukkan kalau The World bukan sekedar jualan formula ya. Dia kayak lagi menjalankan misinya sendiri. Dan menggunakan Force sebagai alat, bisa dibilang gitu. Jadi Force mungkin nggak sadar betapa berbahayanya sumber informasinya ini. Dia cuma lihat formulanya aja. Betul. Terus gimana reaksinya? Perasaannya campur aduk. Di satu sisi, dia girang setengah mati sampai mondar-mandir di kamarnya saking senangnya. Wajar sih. Tapi di saat yang sama, dia langsung pusing 7 keliling mikirin dompetnya. Nah, ini dia. Masalah dunia nyata yang nggak bisa dihindari, bahkan oleh seorang Beyonder. Iya, Berapa memang kondisi keuangannya waktu itu? rinciannya cukup jelas di materi Anda. Dia punya 370 pound tunai dan 510 di bank. Jadi totalnya nggak sampai 900 pound. Oke, kurang dari 900. Sementara harga barang yang diminta. Nah, itu dia. Harga barang yang diminta The World itu bisa mencapai 2.000 pound. Bahkan yang paling murah pun perkiraannya 500 sampai 600 pound. Wow, dia langsung dihadapkan pada jurang finansial yang dalam ya. Betul. Jadi, apa rencananya? Dia nggak mungkin menyerah gitu aja kan? Tentu tidak. Otaknya langsung berputar kencang. Dia sempat mikir buat pinjam dari bank, bahkan terlintas ide gila kelintah darat. Sampai segitunya ya? Tapi akhirnya dia sampai pada pilihan yang paling logis. Mencoba meminjam dari temannya yang bangsawan, Audrey. Oh, ini menarik. Karena menunjukkan kalau di dunia yang penuh sihir dan rahasia ini, koneksi sosial dan uang tetap jadi penentu utama. Tepat. Disinilah ceritanya jadi lebih kompleks kan? Saat sahabat sekaligus teman serumahnya Xiao pulang, Versi memilih untuk nggak jujur sepenuhnya. Betul. Dia cuma bilang dapat petunjuk soal formula, bukan penawaran langsung. Kenapa dia begitu? Nah, momen itu sangat krusial. Kita bisa lihat pergulatan batinnya lewat monolog internal yang dijelaskan di sumber Anda. Ya. Dia bergumang pada dirinya sendiri, "Aku menapaki jalan hidup yang menuntutku untuk terus bersembunyi dan berbohong pada teman-temanku. Inikah harga yang harus dibayar?" Sebuah kesadaran yang pahit ya. Sangat. Dia sadar bahwa setiap langkah maju di jalur kekuatannya itu dibayar dengan isolasi dan kebohongan, bahkan kepada orang yang paling ia percaya. Jadi di satu sisi kita punya Force yang pusing karena kekurangan uang. Ironisnya, di sudut kota yang lain, detektif kita, Klein, Atau Sherlock Moriarty,
justru baru aja dapat rezeki nomplok. Betul sekali, kontras yang sangat tajam. Hari Klein dimulai dengan pembagian hadiah dari kasus pembunuhan berantai yang berhasil mereka pecahkan. Dan di sini kita lihat integritas detektif senior, Isengar Stanton ya. Benar. Dari total 1.000 pound, Stanton dengan adil memberinya bagian terbesar, 300 pound. Sambil secara terbuka memuji Klein sebagai kontributor utama di depan detektif lainnya. Itu menunjukkan betapa cepatnya dia membangun reputasi. Dalam waktu singkat, Sherlock Moriarty udah jadi nama yang sangat dihormati. Sangat dihormati. Tapi seperti biasa, di dunia ini, uang dan ketenangan itu jarang datang bersamaan. Masalah baru pasti langsung muncul. Tepat. Belum lama uang di tangan, rekannya, Stuart, datang bawa tawaran kasus baru. Mencari orang hilang bernama Emlyn White. Kliennya kaya, bayarannya besar, tapi ada syarat aneh. Jangan libatkan polisi. Dan nama Emlyn White ini sepertinya langsung membunyikan alarm di kepala Klein, kan? Langsung. Dia tahu persis siapa Emlyn White. Dia itu vampir yang sedang ditawan di ruang bawah tanah oleh seorang Don Paladin bernama Pastor Utravsky. Oh, jadi ini bukan kasus orang hilang biasa? Bukan sama sekali. Ini sarang masalah yang melibatkan gereja, vampir, dan kekuatan gaib yang besar. Klein tanpa ragu langsung menolak kasus itu. Padahal bayarannya besar. Apa yang membuatnya begitu yakin untuk menolak? Ini pasti kalkulasi yang matang. Sangat matang. Sumber Anda merinci 3 alasan utamanya. Dan ini bukan sekedar alasan, tapi cerminan dari prinsip bertahan hidupnya. Oke, apa saja itu? Pertama, melindungi identitas aslinya. Terlibat di kasus ini berarti berisiko berhadapan langsung dengan Pastor Utravsky dan Emlyn yang bisa membongkar penyamarannya. Masuk akal. Kedua, dia nggak 100% yakin Emlyn itu vampir baik. Itu kan cuma klaim Emlyn sendiri. Benar juga. Dan yang ketiga, dan ini yang paling penting, dia tahu betul kekuatan Pastor Utravsky dan ya, nggak mau cari mati. Dan kalkulasi resiko itu menunjukkan betapa dia sudah dewasa sebagai seorang beyonder. Tepat. Dia nggak digegabah ambil setiap kesempatan. Dia tahu kapan harus maju dan yang lebih penting kapan harus mundur. Betul. Setelah urusan detektif selesai, dia nggak lantas istirahat. Dia beralih ke investigasi pribadinya, pakai sebuah kunci kuningan misterius yang disebut Master Key. Ah ya, kunci itu. Dia membawanya ke dimensi pribadinya, di atas kabut abu-abu, untuk melakukan ramalan, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada kunci itu saat bulan purnama. Dan hasilnya, saya tebak bukan sesuatu yang menyenangkan. Jauh dari menyenangkan. Dia dengar suara tajam yang digambarkan seperti jarum menggores kepalanya. Waduh. Suara itu adalah permohonan bantuan dalam bahasa kuno yang dia tahu betul akan mengundang kematian jika didengar langsung di dunia nyata. Ini pengingat yang brutal ya, bahwa setiap benda mistis yang ia kumpulkan itu pedang bermata dua. Benar. Memberi kekuatan, tapi juga membawa bahaya laten yang mengerikan. Harinya benar-benar padat. Setelah itu pun dia masih punya agenda lain, bertemu dengan rekannya Sharon untuk membahas misi yang akan datang. Iya, dan di sini sisi strategisnya benar-benar keluar. Gimana tuh? Sangat strategis. Ini bukan lagi soal kekuatan, tapi soal taktik dan pengalaman. Pertama, dia datang bawa solusi, obat penenang jenis baru untuk rekan Sharon Marriage. Oh, Marriage yang selalu mengamuk saat bulan purnama itu ya? Betul. Tujuannya praktis, agar Marriage tetap jadi aset tempur, bukan beban. Itu cerdas. Tapi ada lagi yang lebih cerdik dari itu kan? Soal peta. Nah, ini bagian terbaiknya. Dia minta denah semua lokasi pertempuran yang potensial. Alasannya untuk persiapan. Di permukaan, iya. Tapi tujuan sebenarnya adalah untuk menyiapkan rute pelarian. Dia sadar betul rekan-rekannya ini bukan teman, tapi aliansi sementara dengan makhluk-makhluk berbahaya. Jadi kalau mereka berkhianat setelah misi selesai, Dia harus punya jalan keluar. dia bahkan bergumam sebuah pepatah. Tak perlu berniat menyakiti orang lain, tapi jangan sampai lengah dan tersakiti. Pepatah yang terdengar sederhana, tapi sepertinya jadi aturan bertahan hidup nomor 1 di dunia mereka. Sangat berbeda dengan kita yang mungkin lebih sering diminta untuk berprasangka baik. Di dunianya, berprasangka baik bisa membuatmu mati. Perencanaannya ini adalah cerminan sempurna dari cara berpikirnya. Selalu satu langkah di depan, selalu siapkan skenario terburuk. Oke, dari dunia detektif yang penuh perhitungan dan bahaya fisik, kita beralih ke arena pertarungan yang sama sekali berbeda.
pesta teh kalangan atas bersama Audrey. Sebuah dunia yang lebih mengandalkan kata-kata dan tatapan daripada senjata. Tepat. Awalnya Audrey tampak bosan dengan obrolan basa-basi para bangsawan, sampai akhirnya dia bertemu dengan Lady Norma. Pertemuan ini adalah pemicunya. Lady Norma dengan santai, seolah-olah tanpa sengaja menyinggung soal mistisisme. Dan bagi Audrey, yang memang sedang mencari jalan masuk ke organisasi rahasia alkemis psikologi, ini seperti sinyal suar di tengah kegelapan. Persis, instingnya langsung bekerja. Dengan kemampuannya sebagai seorang telepatist, dia diam-diam membaca Lady Norma. Wah, ini pasti momen yang sangat menegangkan. Tentu, dia harus terlihat santai dan terlibat dalam obrolan ringan. Sementara di dalam kepalanya, dia sedang melakukan analisis psikologis mendalam. Risikonya besar kalau dia sampai salah baca. Apa yang berhasil dia tangkap dari pikiran Lady Norma? Dia menyimpulkan bahwa Lady Norma nggak punya niat jahat, hanya sedikit gugup karena sedang menjalankan tugas. Jadi Lady Norma sedang mengamatinya. Benar, tapi sama sekali nggak tahu kalau targetnya bisa membaca emosi dan pikirannya dengan begitu jelas. Ini memberikan Audrey keuntungan asimetris yang luar biasa. Dan dugaannya terbukti benar, kan? Terbukti benar. Lady Norma mengundangnya ke pertemuan lain keesokan harinya untuk bertemu para ahli. Para ahli ini ternyata seorang psikolog dan seorang psikiater, Hilbert Alucard dan Escalante Oceleka. Audrey pasti langsung sadar kalau ini bukan sekedar obrolan santai. Oh, dia sadar 100%. Ini adalah wawancara terselubung. Lalu gimana dia menghadapinya? Alih-alih tegang, dia justru memainkan perannya dengan sangat brilian. Dia memposisikan dirinya sebagai seorang amatir yang antusias, sedikit naif, tapi sangat tertarik. Oke. Ketika Escalante melempar umpan dengan pertanyaan soal konsep mistis tahun besar dan bulan besar, Audrey pura-pura tidak tahu sama sekali. Padahal sumber Anda jelas menyebutkan dia sudah mempelajari konsep itu dari sumber lain. sebuah langkah yang sangat cerdik. Cerdik dan krusial. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menyembunyikan level pengetahuannya yang sebenarnya. Dia nggak mau mereka curiga kalau dia sudah menjadi seorang beyonder, apalagi seorang telepatis yang bisa baca pikiran. Jadi dengan berpura-pura jadi pemula yang polos, dia mengendalikan narasi tentang dirinya? Tepat. Ini adalah pertarungan informasi murni. Apakah strateginya berhasil? Apa dia langsung direkrut saat itu juga? Belum. Pertemuan itu berakhir tanpa undangan resmi, yang awalnya sempat membuatnya sedikit kecewa. Tapi Tapi dia dengan cepat menganalisis situasinya. Tentu saja organisasi rahasia sekelas alkemis psikologi nggak akan merekrut orang sembarangan setelah satu kali pertemuan. Ini baru tahap penyaringan awal. Dan ujian terakhir datang dari Lady Norma, kan? Betul. Saat pamit, Lady Norma seolah-olah sambil lalu menyarankannya untuk menjadi psikiater sebelum menikah. Itu bukan sekedar saran basa-basi. Jelas bukan. Audrey langsung sadar ini ujian lain untuk mengukur komitmen dan keseriusannya. Dia pun menanggapinya dengan antusiasme yang terkontrol, bahkan menyatakan minat untuk belajar dari Escalante. Sebuah manuver penutup yang sangat anggun dan penuh perhitungan. Jadi, kalau kita tarik benang merah dari ketiganya, kita punya 3 skenario bertahan hidup yang sangat berbeda. Betul. Forsyang yang berjuang dengan dilema antara kemajuan spiritual dan kebangkrutan finansial. Lalu ada Klein yang harus menari di antara keuntungan, bahaya mematikan, dan persiapan misi rahasia. Dan Audrey yang memainkan catur psikologis tingkat tinggi untuk menyusup ke organisasi misterius. Yang paling menonjol adalah bagaimana ketiganya, dengan cara mereka sendiri, dipaksa untuk terus melakukan kalkulasi. Kalkulasi ya. Kalkulasi finansial bagi Force, kalkulasi risiko bagi Klein, dan kalkulasi sosial bagi Audrey. Mereka harus selalu menimbang untung rugi dari setiap langkah. Dan yang terpenting, mereka semua harus menyembunyikan sesuatu. Nah, itu dia poinnya. Force menyembunyikan sumber informasinya, Klein menyembunyikan identitas aslinya, dan Audrey menyembunyikan kemampuannya. Di dunia mereka, transparansi adalah sebuah kemewahan yang tidak mereka miliki. Ini membawa kita pada sebuah pemikiran akhir untuk Anda renungkan. Setelah melihat ini semua, kita jadi berpikir, di dunia yang mereka tinggali, kita lihat betapa pentingnya uang bagi Force untuk mendapatkan kekuatan. Betul. Betapa pentingnya informasi bagi Audrey untuk mendapatkan akses. Dan betapa pentingnya kekuatan dan benda mistis bagi Klein untuk sekedar bertahan hidup. Ini memunculkan pertanyaan yang menarik. Di antara ketiganya, uang, informasi,
dan kekuatan, mana yang sesungguhnya merupakan mata uang yang paling berharga di dunia mereka. Dan yang lebih menarik lagi, Sepertinya pengejaran terhadap salah satunya hampir selalu menuntut pengorbanan yang lain. Force mengorbankan stabilitas finansial demi kekuatan, Audrey mempertaruhkan keamanan dirinya demi informasi, dan Klein harus terus menyeimbangkan perolehan kekuatan dengan resiko kehilangan nyawanya. sesuatu untuk Anda pikirkan.